atau sangat kecil ya, dan bios kehidupan. Jadi mikrobiologi secara gampangnya bisa diartikan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk kehidupan yang sangat kecil atau mikroskopis. Jadi mikroskopis di sini karena untuk melihat langsung bentuk kehidupan mikroba ya, atau sel mikroba, kita memerlukan alat bantu, alat pembesar ya, yang bisa membesarkan objek yang kita amati itu ya, sehingga mampu ditangkap oleh mata kita ya. Jadi kalau mikroba itu diamati dengan mata langsung tanpa alat bantu, itu tidak bisa terlihat. Nah, karena objek kajian mikrobiologi itu berupa organisme mikroskopis ya, maka pengetahuan tentang mikroba itu baru terbuka atau baru mulai dipelajari ya, itu sejak ditemukannya mikroskop ya oleh Antony van Leeuwenhoek ya, tahun 1600-an. Nah, dia seorang pedagang lensa yang bisa punya kebiasaan mengasah lensa ya. Nah, sehingga dengan lensa-lensa yang diasah ya, yang dibuat permukaannya menjadi tidak rata ya, jadi bisa cekung ataupun cembung ya. Nah, dengan hobinya itu dia bisa menciptakan suatu alat pembesar ya, suatu mikroskop yang sederhana, namun bisa membesarkan objek hingga 200 kali. Ya. Jadi ya hampir sama dengan mikroskop yang kita miliki ini, yang lensa yang nomor 2, yaitu bisa membesarkan hingga 100 kali. Nah, sebelum Antony van Leeuwenhoek menemukan lensa ini sebenarnya juga sudah diketahui ya, manfaat dari mikroba ini. Namun saat itu ya, sebelum mereka bisa melihat mikrobanya secara langsung ya, itu hanya aktivitasnya saja yang diketahui dari mikroba itu. Misalkan proses fermentasi dengan ragi, yaitu jauh sebelum ditemukan mikroskop itu sudah dikenal ya, sudah dikenal. Nah, mikroba-mikroba yang ditemukan oleh Antony van Leeuwenhoek ya, itu dikenal dengan animalculus ya, binatang-binatang kecil. Karena memang yang ditemukan waktu itu ada beberapa itu yang sifatnya itu motil ya, bisa bergerak dan berpindah tempat. Jadi seperti binatang bisa berpindah tempat ya. Nah, kemudian terbuka lagi setelah Louis Pasteur ya menemukan atau membuktikan teori generatio spontanea itu tidak benar ya. Jadi berdasarkan percobaannya dia bisa membuktikan bahwa kehidupan itu berasal dari kehidupan yang telah ada sebelumnya. Nah, yang menjadi model waktu itu adalah mikroba. Jadi air kaldu yang disterilkan ya, atau dipanaskan ya, kemudian ditaruh pada leher angsa ya, ternyata tidak menjadi keruh ya. Nah, keruhnya itu tidak lain adalah karena hadirnya mikroorganisme yang tumbuh pada air kaldu tersebut. Nah, sejak itu ya, prinsip-prinsip tentang penggunaan mikroba itu khususnya dalam bidang fermentasi itu menjadi berkembang ya, karena sebenarnya yang berperan di dalam proses fermentasi itu adalah mikroba ya. Sebelum Pasteur menemukan itu, dikira bahwa proses fermentasi itu adalah suatu proses kimiawi ya, reaksi kimia tanpa bantuan organisme. Kemudian berikutnya adalah
Robert Koch ya, dari tahun 1843 sampai 1910 ya, yang mana melalui percobaannya dia menemukan suatu postulat ya, suatu mode pengujian untuk membuktikan mikroba penyebab penyakit ya. Nah, sebelum ditemukannya mikroskop ya, atau sebelum mikroba itu bisa dilihat secara visual dengan mata menggunakan alat bantu ya, itu dianggap sebagai zaman prasejarahnya mikrobiologi. Jadi waktu itu ada beberapa pertanyaan mendasar yang tidak bisa dijawab ya secara ilmiah ya. Misalnya tentang penggolongan mikroba ya, yang dimaksud mikroba itu apa ya, dia itu keluarganya siapa, itu tidak bisa dijawab ya. Kemudian asal usul mikroba itu dari mana ya, apakah dari benda mati ya, atau dari benda hidup. Kemudian peranan jasad mikro ya, pada proses fermentasi, nah itu juga belum bisa dijawab ya. Kemudian peranan jasad mikro dalam menyebabkan suatu penyakit, ya itu belum terjawab ya. Artinya belum tahu bagaimana sakit itu bisa disebabkan oleh suatu mikroorganisme. Nah, sehingga dengan hal tersebut ya, kemudian para ahli mikrobiologi itu membuat pembagian masa atau waktu ya perkembangan mikrobiologi itu menjadi 3 periode. Yang pertama adalah zaman prasejarahnya mikrobiologi atau periode disebut dengan periode perintis ya. Itu kehidupan tentang mikroba belum diketahui sama sekali ya. Jadi karena waktu itu masih yang berlaku itu teori abiogenesis atau generatio spontanea. Jadi makhluk hidup berasal dari benda mati ya. Dari air rebusan kaldu yang tadinya tidak bau ya, jernih ya, kalau dibiarkan ya, itu akan menjadi keruh dan bau. Nah, keruh dan bau ya itu disebabkan oleh adanya aktivitas mikroorganisme ya. Ada pertumbuhan mikroba di sana. Namun waktu itu belum bisa dibuktikan dari mana asal usul mikroorganisme atau organisme yang ada di sana, dan itu dianggap adalah merupakan peristiwa perubahan ya dari air kaldu itu menjadi hewan-hewan kecil atau mikroba ya. Nah, periode ini berakhir ya nanti setelah pembuktian oleh Pasteur tadi ya, oleh Louis Pasteur yang membuktikan bahwa organisme itu berasal dari mikroba yang hadir ke dalam suatu media yang mana mikroba itu sudah ada sebelumnya. Sebelum Pasteur itu sudah dicoba oleh beberapa peneliti atau ilmuwan sebelumnya ya, seperti siapa itu namanya, Francisco Redi, juga siapa itu ya, aduh lupa ya, nanti yang menggunakan air kaldu untuk percobaan tentang generatio spontanea ya. Jadi kalau Francisco Redi sepotong daging ditaruh di dalam botol-botol, kemudian ditutup, dibiarkan terbuka dan ditutup rapat ya, maka akan hadir belatung-belatung di sana.
kemudian yang RKD itu siapa itu lupa saya, ya. Nah, sampai ke Pasteur itu yang kemudian berhasil menumbangkan teori generatio spontania. Ya. Di generatio spontania yang menyatakan bahwa organisme berasal dari benda mati, ya, itu mungkin kalau kita sekarang mendengar ya kita mikirnya wah orang dulu kok bodoh-bodoh, ya. Enggak ya, teori generatio spontania itu dipercaya orang itu sekitar 2000 tahun ya, jadi 20 abad, jadi sangat lama ya. Nah, pada masa itu juga banyak ilmuwan-ilmuwan besar ya, tapi karena pengetahuan tentang mikrobiologi belum diungkap ya, maka teori itu dianggap benar ya. Nah, kemudian zaman periode keemasan ya, di sini pengetahuan tentang mikrobiologi sudah berkembang pesat dan ditemukannya beberapa teknik ataupun peralatan yang kemudian dipakai hingga sekarang ya. Jadi seperti di sana ada Robert Koch yang berhasil menemukan bagaimana cara mengisolasi mikroba ya. Kemudian bagaimana menguji suatu mikroba yang menjadi agen penyebab suatu penyakit. Ya. Kemudian ada Petri ya, Petri itu asistennya Robert Koch ya. Jadi dia menemukan cawan Petri ya. Jadi Petri itu ternyata nama orang ya, dari Petri yang merupakan asalnya dari asistennya si Robert Koch ini. Cawan Petri itu dikenal sampai sekarang dan dipakai sampai sekarang sampai nanti ya. Kemudian Gram, ya, Christian Gram ya. Ini menemukan teknik pewarnaan Gram ya. Jadi suatu teknik pewarnaan yang bisa membedakan antara kelompok gram positif dan gram negatif bakteri ya. Kemudian Chamberlain ya, itu menemukan suatu teknik sterilisasi ya, secara fisik dengan model filtrasi ya, penyaringan. Nah, kita lihat beberapa tokoh penting yang ada di sini ya, misalkan Robert Koch ya. Dia menemukan postulat Koch ya. Jadi temuannya ini sangat terkenal dan dipakai hingga sekarang ya, terutama dalam bidang medis ya, untuk mencari tahu atau untuk meyakinkan bahwa mikroba suatu penyakit ya, itu bahwa suatu penyakit itu disebabkan oleh suatu mikroba tertentu atau bukan. Nah, kalau kita ingin menentukan ya suatu mikroba itu sebagai agen penyakit atau bukan, ya, maka ada beberapa tahapan ya, ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan ya dengan menggunakan prinsip si Robert Koch ini ya. Jadi yang pertama bahwa dari organisme yang sakit ya atau mati ya yang diakibatkan oleh suatu penyakit ya, maka dari organisme itu harus bisa diisolasi ya, bisa ditemukan untuk ditumbuhkan dalam kultur murni ya suatu mikroba yang diduga tadi ya. Nah, kemudian mikroba yang tumbuh yang diduga sebagai agen penyebab tadi, kalau disuntikkan ke dalam organisme yang sehat, ya, maka dia akan menjadi sakit. Nah, dari organisme yang sakit tadi, ya,
itu harus bisa diisolasi kembali ya untuk mendapatkan mikroba yang disuntikkan tadi. Nah, mikroba yang diisolasi tadi kalau diamati itu harus sama persis dengan organisme yang pertama tadi. Nah, itu prinsip dari isolat Koch ya. Nah, ini kemudian berkembang tidak hanya di bidang medis saja, tapi mungkin nanti di dalam bidang penyakit tanaman juga demikian ya. Jadi dari suatu tanaman yang sakit itu harus bisa diisolasi mikroba yang diduga penyebab penyakit tadi. Nah, kalau mikroba itu ditaruh, ditularkan ke organisme yang sehat, organisme atau tanaman yang sehat tadi menjadi sakit. Nah, dari organisme yang sakit tadi, kalau diisolasi harus diperoleh mikroba yang sama persis dengan mikroba yang disuntikkan pertama tadi. Ya, itu prinsip dari postulat Koch. Ya. Ini ringkasannya ya. Jadi mikroba penyebab penyakit harus ada pada individu yang sakit. Individu yang sehat tidak boleh ada. Ya. Kemudian mikroba yang penyebab penyakit tersebut harus dapat diisolasi dan dibiarkan secara murni. Kemudian kalau diinfeksikan ke organisme yang sehat, maka akan menimbulkan suatu gejala sakit yang sama dengan organisme yang sehat tadi, yang sakit yang pertama tadi. Kemudian mikroba yang telah disuntikkan tadi, diinfeksikan tadi harus bisa diisolasi kembali dan memiliki karakteristik yang sama dengan organisme asal tadi. Itu kalau sudah bisa mengujikan seperti yang dilakukan Koch ini, Robert Koch ini, maka bisa dipastikan bahwa suatu mikroba tertentu itu sebagai agen penyakit. Ya. Jadi tidak bersifat dugaan lagi, tapi ini bisa dipastikan. Ya. Ini Petri ya, jadi penemu cawan Petri. Ya. Jadi cawan Petri ini merupakan peralatan yang paling populer di bidang mikrobiologi, khususnya untuk menumbuhkan bakteri dan jamur ya. Jadi, nanti di laboratorium ada beberapa jenis cawan Petri ya. Jadi mulai dari yang berukuran sekitar 5 cm, kemudian 7 dan yang standar itu yang 9 cm. Ya. Ada lagi yang lebih gede lagi ya, sekitar mungkin 15 cm ya, tapi jarang digunakan. Nah, masing-masing tentu punya kekurangan, punya kelebihan. Kalau untuk isolasi mikroba yaitu yang 9 cm ya, itu yang standar ya, atau untuk analisis mikrobiologis ya. Tapi kalau untuk penyimpanan ya, untuk peremajaan, untuk pemurnian ya, itu disarankan pakai yang ukuran kecil yang 5 cm karena akan lebih hemat media ya. Lebih hemat media. Kemudian dalam perkembangannya ya ada yang dari bahannya itu dari gelas atau kaca atau kuarsa ya, ada yang dari plastik. Nah, yang dari kaca itu bisa dipakai berulang kali ya dengan cara dicuci dan disterilisasi. Sedangkan yang dari plastik itu biasanya hanya sekali pakai. Jadi begitu kita beli itu sudah dalam bentuk kemasan yang steril ya. Kemudian setelah kita buka harus segera dipakai dan hanya bisa dipakai sekali saja. Keuntungannya yang plastik kita tidak perlu mensterilisasi, tidak perlu mencuci ya, sehingga hemat waktu ya. Kekurangannya ya lebih mahal karena hanya bisa dipakai sekali saja ya. Jadi kalau sekali dipakai itu kontaminasi ya udah dibuang, nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau yang kaca bisa dipakai berulang-ulang ya. Kelemahannya ya mungkin sekali jatuh langsung pecah ya. Nah, kalau plastik nggak bisa pecah tapi sekali pakai saja. Untuk Cumberland dia membuat suatu filter ya atau saringan ya. Nah, saringan Cumberland ini ya
memiliki pori-pori tertentu ya, yang kemudian dalam perkembangannya itu menjadi alat yang disebut mikrofilter. Ya. Jadi filter atau saringan yang bisa menyaring bakteri. Jadi bakteri itu tidak bisa melewati saringan ini karena pori-porinya hanya 0,2 atau 0,4 mikrometer. Mikrometer, maaf. Kalau bakteri ya itu ukurannya ya diameternya sekitar 2 mikrometer sehingga dia tidak bisa melewati saringan ini. Nah, alat ini itu digunakan untuk sterilisasi biasanya media atau bahan-bahan yang tidak tahan panas ya, seperti misalnya serum. Serum itu itu dengan Cumberland ini ya. Oke, bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, kalau ada yang kurang jelas langsung interupsi ya, langsung ditanyakan ya. Permisi, Pak. Ya. Tadi saya udah cek kalau misalnya saya belum bisa absen, Pak. Sama Kenapa? yang tadi percobaan kaldu itu Spallanzani bukan? Oh iya, Spallanzani ya betul ya. Jadi Sama Francisco Redi yang menggunakan potongan-potongan daging ya, Spallanzani itu yang menggunakan air kaldunya ya. Iya, Pak. Tadi saya Ya, terima kasih. Room chat kalau misalnya saya belum bisa, mungkin Bapak belum melihat. Oh iya, karena ini saya slideshow soalnya. Iya, Pak. Jadi yang muncul hanya slide saja. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Sampai mana tadi ya? Nah, ini ada Christian Gram ya, menemukan teknik pewarnaan gram ya. Jadi ini suatu teknik pengecatan yang sangat populer dalam bidang mikrobiologi ya. Karena dengan komposisi cat ini ya, bakteri itu bisa dikelompokkan atau dideterminasi menjadi kelompok gram positif dan gram negatif. Sifat gram dari bakteri ini memiliki peran yang sangat penting ya, terutama dalam pengendalian terhadap kedua jenis bakteri ini ya. Nanti banyak sekali jenis-jenis antibiotik yang digunakan untuk pengendalian bakteri ini itu berbasis pada perbedaan struktur dinding selnya ya. Jadi ada antibiotik yang targetnya itu untuk gram positif, ada kelompok antibiotik yang targetnya itu untuk gram negatif. Ya. Nah, nanti Anda ada praktikumnya juga ya meskipun online ya. Kalau offline sebenarnya sangat jauh lebih bagus ya karena bisa secara langsung ya bagaimana teknik mengecat bakteri ini ya. Kemudian warnanya itu nanti seperti apa ya. Jadi inti dari pewarnaan gram ini ya itu didasarkan pada perbedaan sifat dari bakteri kedua jenis bakteri ini ya. Jadi kalau bakteri gram positif itu dinding selnya lapisan peptidoglikannya itu tebal ya, sehingga dia pada waktu diberi cat gram A ya, jadi cat gram itu ada 4 senyawa ya. Gram A itu isinya adalah larutan kristal violet yang warnanya ungu ya. Kemudian yang kedua itu gram B itu isinya adalah larutan yodium, dia sebagai untuk memperkuat melekatnya cat itu pada objek ya, sering disebut dengan larutan mordan ya. Kemudian larutan C, gram C itu sebagai peluntur atau untuk memudarkan larutan pertama ya. Kemudian gram D itu cat yang sifatnya kontras ya. Jadi yang sifatnya berbeda dengan cat pertama atau gram A ya. Isinya adalah larutan safranin biasanya. Nah, kalau suatu bakteri itu bisa mengikat gram A dengan kuat
kemudian ditambah larutan B itu semakin kuat, ya. Kemudian karena kuatnya itu tidak bisa dilunturkan oleh gram C atau alkohol, maka dia akan menolak gram D. Nah, bakteri yang seperti ini itu merupakan bakteri gram positif, ya. Kebalikannya, kalau lapisan peptidoglikanya itu tipis, ya, dia akan waktu diguyur dengan cat A, ya, dia hanya sedikit menempel, ya. Kemudian ditambah yodium tidak terlalu berpengaruh, ya. Kemudian waktu gelontor dengan alkohol, ya, dia akan luntur semua, ya. Sehingga sel-selnya pucat. Nah, karena nggak ada cat yang melekat di sana, waktu ditambah dengan gram D, ya, maka akan melekatlah gram D itu yang warnanya merah, ya, sehingga gram positif itu kalau diamati di bawah mikroskop dia warnanya adalah violet atau ungu, sedangkan yang gram negatif dia berwarna merah, ya. Itu nanti kalau dipraktekkan bagus tuh, ya, bisa melihat perbedaannya dengan langsung, secara langsung di bawah mikroskop. Kemudian yang periode modern, ya, itu di atas tahun 1900-an, ya. Jadi meskipun Indonesia merdeka, ya, itu belum merdeka, ya. 1910 itu masih dijajah, ya. Tapi di dunia mikrobiologi itu sudah modern, ya. Nah, itu bayangkan kita ketinggalan berapa tahun itu, ya, dalam bidang mikrobiologi, ya. Nah, pada abad ke-19 ini, ke-20, ya, jadi 1900 sampai tahun 2000, itu abad 20, ya, itu ditemukanlah, sudah banyak ditemukan, ya, peralatan-peralatan mutakhir yang semakin bisa mengkaji lebih detail, ya, aspek-aspek molekuler dari mikroba, ya. Misalnya tentang virus, ya. Virus itu sebelum ditemukannya mikroskop elektron, ya, itu masih bingung juga, ya. Jadi masih membingungkan, belum terbayangkan strukturnya itu seperti apa karena ukurannya yang sangat kecil, ya. Jauh lebih kecil dari ukuran bakteri, mungkin rata-rata sekitar 1000 kali, 1/1000 kali dari ukuran bakteri. Nah, pada tahun ini juga, ya, Louis Pasteur dan Robert Koch, ya, itu sudah meneliti tentang virus, ya. Kemudian Iwanovsky, ya, itu sudah mengungkapkan masalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, ya, khususnya pada tembakau, ya, tobacco mosaic virus, ya. Jadi sebelum ditemukannya apa namanya sebelum ditemukannya percobaan oleh Iwanovsky ini, ya, jadi dikiranya dulu itu penyakit itu, ya, paling kecil itu disebabkan oleh bakteri, ya. Kalau bakteri kan sudah ditemukan, ya. Tapi herannya, ya, ada apa namanya suatu percobaan, ya, yang kemudian suatu tanaman, ya, tanaman yang sehat yang kemudian ditulari dengan apa namanya penyakit yang tanaman yang sakit, ya, itu ternyata tidak bisa diisolasi, ya, mikroba yang menyebabkan penyakit. Jadi ini tidak bisa didekati dengan postulat Koch tadi, ya. Jadi, nah, ini membingungkan, ya. Ini ada organisme sakit tapi nggak bisa diisolasi mikroba penyebab penyakitnya itu, ya. Nah, malah kalau tanaman yang sehat itu ditulari, ya, dengan
tanaman yang sakit yang diekstrak ya dengan air, kemudian disaring dengan saringan bakteri, itu kok bisa sakit. Nah, berarti ada organisme yang sangat kecil yang lolos dari saringan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, sejak itu ditemukanlah virus ya, virus suatu ultra mikroorganisme ya. Jadi kalau itu bisa dianggap sebagai mikroba yang sangat-sangat kecil yang lolos dari saringan bakteri dan itu bisa menyebabkan suatu penyakit. Dia tidak bisa dikulturkan dalam media sintetik karena memang dia obligat parasit ya. Jadi hidupnya itu hanya ada di dalam sel. Itu cerita tentang penemuan virus ya. Jadi tidak bisa dibuktikan dengan postulat Koch tadi. Postulat Koch hanya berlaku untuk bakteri ke atas ya, bakteri, kamir, jamur itu bisa ya, tapi untuk virus nggak bisa. Nah, pada rentang antara 1910 sampai ya pertengahan abad ke-20 ya, itu banyak ahli-ahli di dalam bidang mikrobiologi yang mendapatkan peraih medali Nobel ya dalam bidang kesehatan ya. Di banyak orang mikrobiologi ya, di antaranya adalah Domark, Fleming ya, Waxman, Stanley, Anger dan lain sebagainya. Ya. Fleming misalkan ya, ini sering saya ceritakan bagaimana dia menemukan suatu jamur ya yang sebenarnya secara tidak sengaja ya dari jamur kontaminan yang tumbuh pada pekerjaannya di cawan Petri ya, di mana koloni jamur yang tumbuh itu menyebabkan mikroba yang ia tanam itu tidak tumbuh di sekeliling koloninya ya. Jadi ada daerah halo, daerah kosong di sekitar koloni jamur itu. Nah, kemudian dikaji lebih lanjut bahwa jamur itu kelak dikenal menghasilkan suatu antimikroba, antibiotik yang disebut penisilin ya, dan itu tahun 1928 dan diproduksi massal sekitar tahun 39, digunakan tahun 40 mulai ya, 40-41 saat berkecamuknya Perang Dunia Kedua ya. Jadi ini banyak digunakan untuk berbagai pengobatan ya, terutama pada tentara yang terluka, sehingga banyak tentara yang bisa terselamatkan karena penyakit infeksi. Maka dari itu si Fleming ini dianggap sebagai tokoh ya, ilmuwan yang berperan penting ya, punya kontribusi yang luar biasa dalam bidang kesehatan, maka dia mendapatkan Nobel itu. Dan penisilin sampai sekarang masih ada ya, meskipun namanya bermacam-macam ya. Jadi nanti kalau kalian ambil kuliah bioteknologi senyawa antimikroba ya, itu penisilin itu sudah jadi beberapa generasi ya. Mungkin karena mikroba itu nanti berpacu untuk bisa resisten terhadap antibiotik ya, manusia berpacu untuk mendapatkan antibiotik baru ya. Jadi misalkan kayak turunan penisilin itu ada amoksisilin, itu suatu penisilin yang sudah ditambahkan dengan senyawa anti penisilinase dari bakteri ya, sehingga bakteri-bakteri yang resisten itu bisa dibunuh juga ya. Nanti ceritanya di sana banyak sekali ya. Ini yang Pasteur tadi ya, tentang penemuan teori biogenesis ya, sudah saya singgung. Nah, sehingga pada periode keemasan ya, selepas bioteknologi yang prasejarah tadi, yaitu bisa terjawab ya, pertanyaan-pertanyaan yang tadinya tidak bisa terjawab ya. Penggolongan mikroba itu dijawab setelah ditemukannya mikroskop ya.
ternyata bentuknya macam-macam ya, sehingga nanti bisa dikategorikan mikroba itu ada yang bakteri, ada yang fungi, ada yang virus ya. Kalau tidak ditemukan mikroskop ya belum bisa itu. Kemudian asal usul mikroba yang tadi juga membingungkan ya, itu dijawab oleh Pasteur ya, yang sekaligus merobohkan teori abiogenesis ya, karena dia berhasil menemukan bahwa jasad renik yang tumbuh pada kaldu steril itu berasal dari kehidupan yang sudah ada, dari mikroba yang sudah ada sebelumnya. Kemudian penyebab mikroba penyakit dijawab oleh postulat Koch ya. Kemudian mikroba pada proses fermentasi dijawab oleh risetnya Louis Pasteur. Nah, untuk mikroba ya itu kedudukannya ada di mana ya, dan penamaannya apa saja ya yang termasuk mikroba itu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam sistem kehidupan kemarin yang sekilas saya tayangkan ya, nanti di sini juga ada. Mikroba itu ada yang eukariot, ya, jadi dia sel kariot. Nah ini terdistribusi ya, ada di jamur dan ada di ganggang ya. Jadi jamur itu termasuk mikroba ya, karena dia memiliki siklus hidup yang mikroskopis. Semua jamur itu mikroba ya. Jadi karena pada prinsipnya jamur itu merupakan kumpulan dari miselium, ya, miselium ya. Dan unit tunggal dari miselium itu disebut hifa. Hifa itu bentuknya seperti benang ya. Dia hanya merupakan satu sel yang membelah secara longitudinal ya, di samping ya, memanjang terus berbelit-belit ya. Nah, jamur yang kita lihat cendawan ya itu sebenarnya adalah tubuh buahnya yang terbentuk dari jalinan hifa-hifa yang sangat rapat dan sangat banyak. Kemudian ganggang. Ganggang bersel satu ya, itu termasuk kelompok protista ya. Nah, dia memiliki sifat-sifat yang merupakan peralihan antara hewan dan tanaman ya. Jadi di dalam kingdom protesta ya, jadi ganggang itu termasuk protesta ya, itu karakteristiknya ya, selain umumnya bersel tunggal ya, kalau dia sampai bersel jamak itu tubuhnya belum mengalami diferensiasi selular ya. Jadi ganggang itu meskipun tubuhnya besar ya, itu masih disebut talus ya, bukan akar, batang, dan daun ya. Tapi dia adalah talus karena sel-sel yang berkumpul itu tidak sampai mengalami diferensiasi membentuk akar, batang, atau daun ya, seperti pada tanaman. Kemudian selain terdistribusi di kelompok eukariota, sel-selnya eukariot, ya, ada yang terdistribusi di monera. Ya. Semua monera adalah mikroba. Ya. Yang masuk di dalam dunia monera ini itu adalah semua organisme yang dinding selnya itu, dinding inti, membran intinya itu tidak ada. Ya. Jadi dia belum mempunyai membran inti. Nah, yang termasuk ini adalah semua bakteri dan semua ganggang hijau biru, ya, blue green algae. Nah, ini menurut ganggang hijau biru itu kalau menurut orang tumbuhan dia termasuk tumbuhan bersel satu, ya, karena mampu berfotosintesis. Tapi bagi orang mikrobiologi dia adalah
bakteri karena dia suatu prokariot ya. Tapi dia memiliki kemampuan fotosintetik. Makanya di dalam sistem klasifikasinya nanti alga biru itu termasuk fotosintetik bakteria. Nah ini saya ulang yang kemarin ya. Jadi sistem kehidupan itu ada 5 kingdom kerajaan ya. Jadi tumbuhan, hewan, fungi, dan protista. Nah mikroba itu terdistribusi ada di 3 kingdom ini. Sebagian itu ada di fungi ya, sebagian lagi ada di protista, dan sebagian ada di Monera. Ya. Kalau virus bagaimana? Nah, virus juga merupakan objek kajian mikrobiologi ya, tapi dia tidak bisa digolongkan ke 2 sistem penggolongan di atas ya. Karena apa? Karena dia tidak bisa disebut sel ya. Kenapa? Karena ya tidak memiliki bagian-bagian utama sel. Sel itu minimal terdiri dari inti, kemudian sitoplasma, dan membran sel. Nah, virus nggak punya sitoplasma, tidak punya membran ya. Jadi dia hanya berupa DNA atau RNA saja yang dibungkus oleh suatu kapsid ya, selubung dari bahan protein ya. Nah, sehingga virus ini bisa disebut sebagai bukan organisme atau bukan sel ya, karena kalau di luar sel ya dia kayak benda mati aja ya, tapi begitu masuk di dalam sel ya dia baru memainkan perannya sebagai bentuk kehidupannya. DNA-nya atau RNA-nya dia itu bisa terintegrasi dengan DNA inang ya. Kalau itu virus bakteri dia bergabung dengan DNA-nya bakteri. Kalau dia sitofaga ya, virus pada manusia atau pada hewan atau tanaman, maka dia akan terintegrasi ke DNA manusia, hewan, tanaman ya, untuk bisa diterjemahkan informasi yang dia bawa. Pada waktu diterjemahkan itulah dia menyintesis ya bagian-bagian proteinnya untuk berkembang biak untuk melipat gandakan jumlah dirinya ya. Itu virus, itu hanya terjadi secara intraseluler ya, di luar sel tidak bisa. Oke ya, jadi dunia mikroba ada di bakteria, apa itu namanya, protista ya, kemudian sebagian ada di fungi. Nah, apalagi kalau dalam sistem 3 domain ya, 2 domainnya sendiri itu adalah mikroba ya, karena dia prokariot ya, 1 sel, kemudian sebagian ada di fungi ya, sebagian ada di protista ini. Jadi sangat luas sekali diversitas dari mikroba ya. Ini 3 tipe sel yang dikenal ya, yang mewakili gambar ini. Jadi ada archaea, contohnya adalah Methanosarcina, ada bakteria, ya, contohnya adalah E. coli, dan ada amuba sebagai wakil dari sel eukariot. Ya. Ini bentuk-bentuk yang umum pada bakteri ya, biasanya dia kalau ditumbuhkan dalam cawan Petri akan membentuk koloni-koloni yang kemudian kalau kita lihat secara mikroskopis itu bervariasi bentuknya ya. Cuma secara umum itu berbentuk ada seperti batang, bulat-bulat ya, atau fokus, dan lengkung. Ya. Contoh bakteri juga ya. Ini contoh koloni jamur dan
mikroskopis dari jamur. Ya. Nanti akan kita lihat secara detail pada pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Ini yang jamur mikroskopis ya, jadi bentuknya hampir kayak bakteri tapi lebih besar ya sel-selnya ya. Nah ini bedanya dengan bakteri, dia adalah eukariot. Yang virus tadi ya. Nah, saya kira kalian juga sudah belajar tentang virus waktu di SMA dulu ya. Jadi jangan dibayangkan bentuk virus itu kayak robot seperti ini ya, kayak pesawat ruang angkasa itu enggak ya, tapi ini hanya sebuah model. Jadi yang penting itu di dalam ini ada apa namanya? Ada materi genetik bisa berupa DNA atau RNA ya. Kemudian yang kayak kaki-kaki ini tidak lain adalah protein ya, yang akan digunakan untuk membantu perlekatan dengan inang ya. Jadi suatu virus itu bisa berkembang biak apabila dia menemukan inang yang cocok. Inang yang cocok itu terutama dipengaruhi oleh bagian reseptor ini ya. Jadi bagian ini harus ada reseptor yang ada pada sel kita. Ya. Jadi kalau selama di bagian sel-sel kita itu tidak ada reseptor yang cocok dengan bagian virus ini, maka tidak akan pernah virus itu mampu menginfeksi sel-sel kita. Ya. Makanya nanti beberapa obat itu desainnya adalah bagaimana untuk memblok bagian reseptor ini ya, sehingga virus tidak mampu melekat dan menginjeksikan DNA-nya ke sel-sel tubuh kita. Nah, cara hidup. Ini cara hidup bakteri ya, secara garis besar ya itu bisa sebagai organisme autotrof dan heterotrof ya. Ini harus dimengerti betul ya, sehingga nanti di dalam membiakkan suatu bakteri kita harus bisa menyediakan nutrisi yang cocok bagi mikroba target kita yang akan kita tumbuhkan, apakah dia autotrof atau heterotrof ya. Karena apa ya? Karena kalau tidak sesuai ya, berbeda metabolismenya ya tidak akan tumbuh. Anda menumbuhkan rhodobacter misalkan ya, dikasihnya media yang ada glukosa, Na, Np dan sebagainya, itu nggak akan tumbuh karena dia organisme autotrof. Dia harus kena cahaya ya. Nah, pada saat kena cahaya itu kemudian dia tumbuh pada lingkungan perairan ya. Nah, dia bisa mendapatkan unsur karbon dari udara ya, kemudian bisa mendapatkan unsur-unsur yang lain, yang unsur anorganik dari lingkungannya. Ya. Tapi kalau Anda menumbuhkan E. coli tanpa Anda tumbuhkan yang ada sumber karbon organik, ya, glukosa misalkan, dia nggak akan tumbuh karena dia tidak bisa mengambil karbon dari udara. Ya. Itu beda ya, sehingga pengetahuan tentang sifat hidup ini sangat penting di dalam mendesain suatu media untuk menumbuhkan mikroba. Ya. Ini manfaat ya banyak sekali, nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi manfaat mikroba itu sangat luas ya. Jadi, baik, itu baru manfaat yang langsung saja dalam berbagai bidang ya. Kalau dalam lingkungan ekosistem bumi ini ya, maka peran utama itu adalah sebagai agen biodecomposer, mendaur ulang agar unsur-unsur alam itu bisa bersiklus ya, sehingga kehidupan bisa berjalan. Kalau tidak ada mikroba ya, yang berfungsi sebagai dekomposer ya, maka ya sudah, kalau ada organisme mati akan menjadi bangkai selamanya ya. Lama-lama unsur-unsur tidak ada pergantian ya, akan stagnan ya, berhenti ya, maka kehidupan akan berhenti ya. Jadi ini nanti detailnya di kuliah-kuliah akhir ya, akan melihat peran mikroba dalam berbagai bidang kehidupan ya.
Oke, mungkin itu untuk apa yang saya jelaskan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bapak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Kan banyak di iklan-iklan itu kayak menyebutkan dapat membunuh kuman dan bakteri. Nah, kuman itu dan itu masuk yang mana gitu? Kuman. Iya. Jadi gini, orang sebutan kuman itu biasanya dilakukan oleh orang yang bergerak atau berprofesi di bidang medis. Ya. Dia menyebut bakteri itu kuman. Jadi semua mikroba itu dia nyebutnya kuman. Ya. Jadi kuman itu sama dengan mikroba, ya. Tapi itu sebutan untuk orang yang bekerja di bidang medis, ya, kedokteran, kesehatan masyarakat, ya, itu sering menyebut kuman untuk mikroba. Ya. Ya, Pak. Oke, yang lain? Bapak, saya izin bertanya. Itu maksud Ya. dari manfaat mikrobiologi di bidang kesenjataan itu kan ada antraks, tifus, dan DBD. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Oh, ya itu kan kalau secara ini ya, secara ilmiah ya, itu mikroba ya itu bisa digunakan sebagai sistem pertahanan suatu negara, tapi kan ada ratifikasinya, ada aturan mainnya, ada konvensi ya, kesepakatan negara apakah diizinkan ya suatu negara itu membuat senjata biologi gitu ya. Jadi misalkan senjata biologi yang dikembangkan dari mikroba Bacillus anthracis ya, mikroba atau bakteri penyebab penyakit antrak. Penyakit antrak itu suatu penyakit yang disebabkan oleh Bacillus anthrax yang gejalanya itu kalau seseorang terkena antrak ya itu akan mengalami kerusakan struktur jaringan ya sehingga mudah mudah membusuk ya karena sel-sel jaringan tubuh itu terdekomposisi oleh Bacillus anthracis ini ya. Jadi kayak luka yang tidak atau susah disembuhkan ya karena aktivitas bakteri antrak ini punya enzim-enzim ya seperti protease kemudian kolagenase ya yang merusak struktur jaringan ya kemudian bisa menyebabkan manusia itu menjadi lemah. Nah, kalau suatu mikroba ya bakteri antrak misalnya itu diproduksi massal ya kemudian itu ditaburkan ya diintroduksikan ke suatu pemukiman ya maka bisa dibayangkan ya rakyat di sana itu bisa terkena serangan massal penyakit antrak. Nah, penyakit antrak itu ya itu bisa masuk ke dalam sistem tubuh manusia itu biasanya melalui luka. Nah, kalau ada luka kecil kemudian terpapar sel Bacillus anthracis ini maka dia bisa berkembang dan terjangkit penyakit antrak. Nah, kemudian juga karakteristik Bacillus itu punya endospora ya. Endospora itu suatu struktur sel bakteri yang sangat tahan lama. Jadi kalau ada endospora jatuh di tanah ya, dia itu tidak terkena apa-apa ya. Dia tidak hidup tapi dia dorman ya. Dia tidur aja selama 10 tahun nggak apa-apa. Tapi begitu nanti terkena jaringan yang lunak pada tubuh manusia atau hewan, dia akan berkembang dengan cepat untuk bisa melumpuhkan inang yang terinfeksi tadi. Ya. Jadi
itu membahayakan, atau demam berdarah atau tipes ya, jadi Salmonella typhosa itu misalkan ditebarkan di suatu pemukiman ya atau camp tentara, itu kan bisa orang itu menjadi sakit, gitu, sakit tipes ya, demam tipoid ya. Kalau orang sakit tuh mau perang juga lemah kan, mudah dikalahkan. Atau misalkan virus Dengue ya, penyebab penyakit demam berdarah itu kalau itu diintroduksikan ke suatu daerah atau negara atau camp tentara, itu secara ilmiah itu sangat memungkinkan. Tapi sekali lagi ya, diizinkan atau tidaknya persenjataan biologi itu kan disepakati di seluruh dunia, ada aturan mainnya. Kalau dilarang ya nggak boleh mengembangkan itu. Itu kalau dilihat dari sudut pandang pertahanan suatu negara ya. Itu ya mungkin yang saya maksud ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, oke, yang lain. Ini yang belum bisa absen Amira saja ya, Amira Salsabila ya. Iya Pak, tadi saya Oke. udah. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Yang lain kalau tidak ada ya, ini saya cukupkan ya. Ini materi sementara nanti saya upload di sini dulu saja ya. Jadi karena apa namanya, kulonnya itu gangguan ya. Jadi dari semalam saya coba buka untuk saya pasang di sana, belum bisa. Mungkin kalian ada yang sudah berhasil membuka kulon hari ini? Tidak bisa, Pak. Belum bisa Pak. Belum bisa ya. Belum bisa, Pak. Saya enggak. Ya. Oke, untuk join meetingnya saya cukupkan ya. Ini nanti saya upload dan saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kiki. Amira. Halo. Oi. Ngambil mangga ya. Nanti